Sobat calon guru semuanya, pelaksanaan PPG dalam jabatan 2024 nanti akan kita ikuti melalui lmsguru.kemdikbud.go.id atau di platform Merdeka Mengajar. Dan untuk peserta PPG dalam jabatan 2024 di sini terdiri dari guru penggerak, kemudian juga guru XPLPG, kemudian guru yang terdaftar di Dapodik dan aktif mengajar di tahun ajaran ini, kemudian guru yang berasal dari peralihan jabatan fungsi lain, kemudian juga guru yang sebenarnya sudah memiliki serdik namun ingin memiliki serdik yang berbeda. Dan di sini nanti kita akan menunjukkan kemudahan PPG dalam jabatan 2024 yang masuk dalam kategori guru tertentu ya. Ini menurut Permendikbudristek terbaru terkait tentang PPG. Nah, di sini kita akan membahas yaitu apa saja perbedaan PPG jalur reguler dan juga PPG jalur rekognisi. Dikarenakan pada pelaksanaan PPG Daljab 2024 ini nanti ada kategori guru yang tidak perlu mengikuti pembelajaran di LMS PMM, ada juga yang mengikuti namun bisa dikejar dalam waktu 1 bulan ya. Kira-kira bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika calon guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, pertama-tama di sini kita bahas dulu yaitu dua kriteria atau dua kategori peserta PPG atau pendidikan profesi guru. Nah, menurut Permendikbudristek nomor 19 tahun 2004 tentang pendidikan profesi guru, untuk PPG atau pendidikan profesi guru ini dibedakan menjadi dua ya. Ini seperti di bab kedua peserta pendidikan profesi guru. Yang mana pada pasal ketiga ayat 1 itu dijelaskan bahwa peserta PPG itu terdiri dari calon guru yang akan mengajar pada satuan pendidikan dan juga guru tertentu. Nah, artinya di sini nanti untuk yang pertama yaitu bagi teman-teman individu baru yang mungkin saja fresh graduate yang berniat ingin menjadi seorang guru dan mengajar di satuan pendidikan nanti bisa mengikuti PPG prajabatan teman-teman. Sedangkan untuk PPG dalam jabatan ini adalah kalau misalkan kita cek di kriteria guru tertentu nanti kita masuk di poin yang B ini ya. Yang mana secara lebih spesifik untuk guru tertentu atau calon peserta pendidikan profesi guru PPG dalam jabatan 2024. Ini yang pertama adalah guru penggerak yang sudah lulus pendidikan guru penggerak ya. Artinya kita sudah mendapatkan sertifikat guru penggerak nih. Yang kedua yaitu guru yang telah menyelesaikan PLPG atau XPLPG namun belum lulus UTN. Kemudian yang ketiga ini tentunya peserta yang paling banyak itu yang ada di sini ya, yaitu guru yang terdaftar dalam data pokok pendidikan dengan status aktif mengajar pada tahun ajaran 2023-2024. Kemudian guru yang berasal dari peralihan jabatan fungsional lain, kemudian guru yang telah memiliki sertifikat mendidik namun ingin menambah serdik dalam bidang studi yang berbeda. Nah, di sini nanti dari kelima kategori ini, dari kelima kategori peserta PPG dalam jabatan, di sini nanti akan dibagi yaitu ada yang tidak perlu ikut kuliah PPG, langsung UK PPG, ada juga yang harus mengikuti kuliah PPG di PMM ya, namun nanti hanya mempelajari 3 modul saja, dikarenakan sudah diakui untuk masa kerjanya teman-teman. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk sistem pembelajaran PPG dalam jabatan khusus untuk guru tertentu ini nanti juga sama ya dengan PPG prajabatan, namun nanti ada kemudahan dan juga rekognisi. Kalau misalkan kita lihat pada bagian ketiga ya, untuk pembelajaran pendidikan profesi guru, di sini kan pembelajaran itu di sini nanti dikembangkan oleh LPTK ya, berpedoman pada capaian pembelajaran dan melibatkan yaitu organisasi profesi guru, kementerian, lembaga atau juga dunia usaha dan juga dunia industri. Nah, kemudian di sini untuk PPG dalam jabatan maupun juga PPG prajabatan ini sama terkait tentang beban belajarnya. Jadi pembelajaran PPG itu ditetapkan minimal 36 SKS ya. Jadi ada 36 SKS dan di sini untuk pembelajaran dari 36 SKS ini bisa dilaksanakan dengan cara luring, kemudian juga daring, ada juga yang bauran teman-teman. Dan selanjutnya di sini untuk di pasal 10 yaitu untuk pembelajaran ini terdiri dari kelompok mata kuliah inti, kemudian selektif dan juga kelompok mata kuliah yang efektif.
Nah ini adalah untuk sistem pembelajaran PPG dalam jabatan. Intinya adalah untuk kita mengikuti PPG baik itu prajabatan maupun juga dalam jabatan, ini ada beban belajar yang harus kita nanti tanggung ya, yaitu 36 SKS teman-teman. Dan untuk masa pembelajaran ini adalah 2 semester atau 1 tahun ya. Nah selanjutnya kalau misalkan kita spesifikkan yaitu ke dalam PPG dalam jabatan. Nah di sini diatur dalam pasal ke-12. Nah di pasal 12 yaitu terkait tentang PPG, pembelajaran PPG bagi peserta PPG yang berasal dari guru penggerak, yaitu guru penggerak dan juga guru yang telah menyelesaikan PLPG. Di sini nanti sudah diberikan yaitu setara dengan 36 SKS. Jadi untuk beban belajar pendidikan profesi guru itu kan ada 36 SKS ya. Nah 36 SKS ini beban belajar untuk PPG. Namun di sini untuk yang peserta guru penggerak dan juga ex-PLPG di sini sudah diberikan yaitu 36 SKS ini dianggap sudah menempuhnya ya. Nah ini. Nah, maka dari itu dikarenakan kita sudah dianggap menempuh atau istilahnya itu diakui ya, kita ini tidak perlu tidak menempuh pembelajaran. Artinya kita tidak perlu menempuh pembelajaran dan langsung nantinya UKM PPG atau ujian akhir teman-teman. Nah sedangkan di sini dijelaskan untuk di pasal ke-13 yaitu pembelajaran bagi peserta yang berasal dari guru yang terdaftar dalam data pokok pendidikan dan status aktif mengajar, kemudian guru yang berasal dari jabatan peralihan jabatan fungsi lain, kemudian guru yang sudah memiliki sardik namun ingin menambah sardik yang berbeda. Maka di sini nanti kita dari 36 SKS itu sudah diakui yaitu 27 SKS ya. Nah jadi kalau misalkan di sini ada 36 ya, 36 SKS ini kita sudah diakui 27 SKS, maka kita tinggal memenuhi yaitu 9 SKS saja. Nah 9 SKS ini kita yaitu melalui penugasan secara terstruktur ya, dan juga pembelajaran mandiri. Nah jadi di sini kalau misalkan kita gambarkan dalam sebuah istilahnya bagan ya, itu adalah seperti ini. Jadi beban ajar itu adalah 36 SKS. Jadi beban ajar untuk PPG itu adalah 36 SKS. Kemudian untuk guru penggerak dan juga ex-PLPG ini sudah diakui setara 36 SKS. Artinya kita tidak melakukan pembelajaran mandiri lagi di PMM, alias kita ini langsung ikut UKM PPG ya, terdiri dari UKIN dan juga UP teman-teman. Sedangkan bagi peserta reguler itu artinya yaitu guru yang terdaftar di Dapodik, kemudian guru yang melakukan peralihan jabatan dan juga guru yang sudah punya sardik namun ingin memiliki sardik lagi, maka kita masuk di reguler nih. Nah meskipun kita reguler, ini kita sudah diakui yaitu setara 27 SKS. Nah sehingga di sini kita tinggal menempuh yaitu 9 SKS saja. Nah kita tinggal menempuh 9 SKS ini nanti kita melalui belajar mandiri dan juga nanti kita itu adalah penugasan terstruktur ini ya melalui PMM. Nah setelah kita selesai ini nanti kita ikut UKM PPG teman-teman. Nah itu adalah perbedaan antara PPG rekognisi dan juga PPG reguler. Namun seluruhnya baik itu reguler pun juga kita sudah diakui ya, yaitu 27 SKS. Dan saya ucapkan selamat bagi teman-teman yang nanti full mendapatkan rekognisi, artinya tidak perlu menempuh pembelajaran apapun, tinggal menunggu UKM PPG. Kemudian untuk teman-teman yang reguler yang terdiri dari 3 kategori ini, maka nanti kita tinggal menempuh ini aja, yaitu 9 SKS melalui belajar mandiri di PMM. Oke, silakan pantau informasi lebih lanjut, nanti kita akan update di channel calon guru ini ya.